Sip. Oke, buka browser. Oh kan pantas. Ini udah pada buka browser semua? 123.456. 123.456. Kan collab. Ya, buka yang ono, yang bukan yang itu, yang itu. Oke, Bro. Udah. Masuk collab. Collab Google.com, udah. Itu ya nggak ngelakuin cowok. Bino. Ini aja nih. Siapa? Ya. Yang kita coba analisa gini ya. Sekarang skenario-nya gini ya. Kita punya data ini apa? X sama Y. Oke. Terus nanti kita pengen tahu ininya apa garisnya seperti apa di situ. Gitu ya. Cuman kalau pakai Google Colab langsung kayaknya susah dapat contoh-contohnya sekarang. Nah, kemarin nyari contoh nggak bagus-bagus. Bisa nggak new ini aja apa sih notebook new notebook deh kosong notebook kosong. Banyak loh kelihatan yang belakang. Kemarin masuk. Hah? Bikin kalau pakai Apa? tapi nggak ada GPU. Siapa sih? Nggak pakai VPS tadi. Pas. Udah. Coba dah buka ini halaman sekarang.web.id. Oh dia lagi mau nyombong dia bikin Oh, ini. Bukan nih, Bro. Buka baru Bukan. ya hasil tunjuk apa Lama .hamsadam. Biasanya dua. .web.id. Nggak ada yang salah. ya nggak ada SSL-nya ya udah ini lama udah jalan Udah tapi nggak ada GPU. ya nggak apa-apa pokoknya di atas aja bikinnya. Apa, Mi? Learning dam. Harus Dam tuh yang DUMP. Iya. .com. ini pakai N8N atau lama langsung Lama. lama doang ya udah Terus passwordnya anjay bisa bro. Hanya gede. anjay bisa bro bisa juga akhirnya Salah. Lu kali E-learning dam. learning dam, learning. Itu pakai cok. Ini udah e-learning dam. Enggak, learning dam aja. nggak pakai E learning. depannya nggak pakai E Learning dam. Oh. Tujuh, learning dam 7. Ya, Udah ada banyak tuh tapi nggak ada GPU. coba diklik yang ini klik yang ini. Oh mau ini sebelah sini As itu. As belakangnya. Oh iya. ini pertama kali ada kuliah di kantin oh saat Kuliahnya ini kejadian bersejarah belum diabadikan ini. Iya, lagi abadikan makanya di Lu mau ngetik prom apaan, Mi? Kejadian bersejarah kuliah di kantin. Promnya apaan? Mau? Itu pakai model apa dulu? Pakai model dulu. Yoi. Ada apa aja? Dia udah bisa bikin lama sekarang. Ini hanya terjadi di anak-anak ITTS yang pada bikin LLM sendiri. Kelak gua. Nggak ada GPU gitu tapi. Tapi nggak apa-apa, Ya, di berarti atas nggak bisa aja. di prom dong. Hah? Nggak bisa di Bisa, prom. tapi Bisa, lama. Oh. Lama. Jadi udah bisa deh. Tinggal lu pada ngikut. Berapa pertanyaannya bikin ini berapa lama? Semalam bro. Semalam. Semalaman, oke. Semalam. Hah? Ya lihat YouTube dulu sih. Oh, udah, Tutorial YouTube. udah bisa ya pada kalau mau bikin LLM sendiri bisa ya. Tapi ntar belajar bikin yang Comfy UI. Waduh. Enggak, itu bisa bikin itu. Gambar. Wah. Gambar, bikin video. Kan lu gamer, Ah, game oke. programming. Nah, Iya. game dev kan butuh Iya. lagi animasi kan. Betul, Pakai gituan betul. jadinya bikin animasinya. Bener sih, bener. Ntar kasih tahu yang lain cara bikin yang ini ya. Oke, sekarang Saya kita udah bikin ini notepad sih bro. udah nontonnya. Lu ini aja deh ya. Bikin webinar aja ya. Pasti bikin webinar dong kan. Ini yang rata. Siapa aneh? Lu ambil dulu. Oke, sekarang kita targetnya kita pengen analisa ini. Kenapa itu dicabut? Nah, ini nggak rata. Nggak rata, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kali, Nggak kelihatan, Be. nggak apa-apa Serius amat jadi orang pada. Niat. Mundur, taruh sini belakangan. Nah, mundurin.
Tuh, lepas. Udah belum? Udah generate belum? Belum. Belum lama. Deh. Sekarang targetnya coba buka tab baru. Kenapa ini enggak keluar? Nggak dapet yang ngasih ke nggak ada kuota. Itu kali. Nah, keluar. Ini buat contoh dulu ya. Tulis ini apa ya? Kita nyari gambar contoh gambarnya ya. Grafik linear lah. Grafik linear. Saya nggak tahu nih keyword yang bagus apa. Cari gambar. Jadi ntar kita akan nyoba. Itu kan ada yang paling kiri itu ada garis linearnya. Cuma nanti kita akan bikin datanya nyebar. Ada data nyebar. Terus kita pengen tahu garis mana yang paling cocok buat data itu. Jadi garis itu jadi model ya. Jadi model. Terus nanti datanya nyebar. Jadi pertama kali kita bikin data nyebar dulu. Oke. Nah, sekarang pakai ChatGPT aja sekarang. Udah. Cara mainnya main ChatGPT aja. ChatGPT beli. Buka ChatGPT aja. Buka ChatGPT. Oke, bro. Prompt-nya enaknya apa ya? Buat source code Python untuk data x, y linear x, y linear, kasih titik dulu, terus apa lagi ya, plot data tersebut, gitu aja. Oke. Jadi kita minta bikin source code, jadi cuma bikin datanya doang ya, x sama y, terus diplot. Oke. Coba di enter, source code-nya keluar kagak? Nanti source code-nya kita coba di notebook-nya itu. Notebook yang di collab. Lama banget. Oke, itu keluar. Kita baca dulu ya. Jadi yang di atas, jadi kita pakai dua library, satu NumPy, satu lagi Matplotlib. Oke. Terus di bawahnya ada array itu, x sama y, array. Oke. Dia bikin linear space dari 0 sampai 10 nilainya, x-nya tuh dari 0 sampai 10. Kalau yang ini ya 0 sampai 10. Terus dia bikin 0 10 dibagi 50 poin. Oke, 0 10 ada 50 poin, ada 50 titik tuh ya. Nanti persamaan y-nya dia bikin dengan persamaan, ini bahaya nih. Oke, y-nya dibikin dengan persamaan 2x plus 3. Nah, ini nggak bagus. Jadi harus dibikin, y-nya dibikin ini, ada noise-nya. Oke. Nah, yang bawah itu ngeplotnya doang. Oke, sekarang kita rubah lagi prompt-nya di atas. Naikin ke atas, diedit tuh prompt-nya. Edit. Tambahin y linear dengan noise. Tambahin habis linear dengan noise. Oke, send. Kalau nggak dia jadi bagus banget. Ini datanya terlalu bagus, nggak bagus. Data terlalu bagus tuh nggak bagus buat dianalisa. Kalau datanya rada jelek, lebih bagus buat dianalisa. Nah, ini liatin di y-nya. Y-nya tuh ada noise. Noise-nya random. Oke. Dia ngasih noise ke dalam y-nya. Jadi nanti y-nya bakal titik-titiknya jadi rada ngaco dikit lah ya. Oke. Sekarang kita ambil semuanya, copy, oke, masukin ke notepad, notepad, collab, Prof. Ya, collab, paste, coba di run. Oh, lagi loading ya? Lagi connecting. Tadi apa? Promnya apa? Baca lagi. Buat source code untuk buat source code Python untuk data x, y linear dengan noise. Plot data tersebut. Digedein bisa Ctrl++. Oke, segini, Prof.
Ya, buat source code Python untuk datanya XY linear, tapi dengan noise, ada noise maksudnya supaya Y-nya jadi random, Ya berantakan itu bro. berantakan. Hah? Iya, Iya. suka lu lah. Dia rada pinter kok. Dikasih titik syukur, kagak juga nggak masalah. AI-nya udah pinter bro. Udah? Oh, kayak gini. Keluarnya asing-asing pada game ini. Nah ini, oh dia langsung ngasih gambar ininya ya. Iya. Nah, cuman nanti yang kita bikin algoritmanya nyari gambar merahnya itu, garis merahnya dapat nggak? Gitu si ini ya. Ini udah ya. Ini kita lihat datanya rada random gitu Y-nya ya. Ya karena noise bro ya. Disengajain pakai noise. Kalau nggak ada noise-nya jadi kebagusan. Oke. Nah sekarang tugas kita adalah kita nyari si garis merah. Oh, Kalau ini garis merah dia dari persamaan dia bikin garis merahnya. Ini nggak boleh sebenarnya. Oke udah. Sekarang masukin lagi promnya. Masuk ke prom. Prom yang ini lagi. Naik ke atas lagi aja. Ke atas. Oh diedit bro. Ditambahin aja. Oke. Edit. Edit. Ditambahin kata-kata apa ya? Buatkan. Udah source-nya udah ya? Iya udah bro. Tambahkan source code untuk apa ya? Dapetin bahasa Indonesia nggak boleh. Dia kan ada Oh udah pinter ya bro. mendapatkan model garis ya, model linear. Model linear. Ya nggak tahu lah, ntar kata-katanya kalau keluar source code-nya salah kita rubah aja ya. Ya. Model linear AX plus regresi. Oh enggak bener dia bener nih. Ulang ya. Tambahkan source code untuk melakukan linear regresi. Oke. Linear regresi dari data tersebut untuk melakukan linear regresi itu kecampur bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya linear regression, bahasa Indonesia regresi linear. Ini kebalik, jadi kacau yang ini. Udah linear regresi dari data tersebut. Jadi kita pengen dapetin kemudian plot. Oke, titik. Nah, ini kan ada di atas ada plot data tersebut ya. Iya. Dirubah nih, plot data tersebutnya dibuang, plot data tersebutnya diambil, pindahin ke diambil. Enggak diambil aja, plot data tersebutnya buang aja. Oh buang. Buang. Oke, bro. Buang, Hah? ditaruh di bawah plot data dan garis apa? Garis Data dan garis regresi. regresinya gitu. Iya. Oke. Plot data dan garis regresinya. Oke. Bingung dah. Lu gedein biar yang belakang bisa baca. Nah, Udah kebaca belum? Jadi kalau dibaca buat source code Python, datanya XY linear pakai noise gitu. Terus ada source code lagi tambahin buat linear regresi dari data tersebut. Udah gitu diplot data plus garis garisnya. regresinya. Oke. Oke. Kirim. Nobar Nobar. Madrid besok nih. Enggak. Oh, gila langsung bro, nggak ada source code-nya. Source Makanya code-nya. gini. Ada. Nah, itu source code-nya ada keluar. Ambil. Copy. Nah, Buang semua aja, yang lama buang aja lah. Timpain aja. Oke. Ntar baca dulu, bisa digedein kagak? bro. Ini Oh. datanya nih bro, yang nomor 1. Oh, dia ada dua Y dia bikin ya. Ini source code-nya. Nggak tahu, masing-masing bisa beda keluar source code-nya ntar. Oke. Tapi ini ada 2Y, ada X-nya ada 10 nilai, 0 sampai 10. Udah gitu ada 50 poin dalam antara 0 10. Terus Y-nya persamanya 2,5 kali X tambah 1,5. Udah gitu ditambahin noise di Y-nya. Oke. Maksudnya gimana nih bro?
Itu dia. Kenapa dia bikin kayak gitu ya? Gak paham juga deh orang ini gimana ya bacanya. Enggak, yang ini buat ini sih. Nggak dibutuhin sebenarnya itu. Kenapa dia kerjain? Saya nggak ngerti nih. Ngapain dia kerjain kayak gitu, bego. Jadi ini reshape-nya dikerjain. Nggak tahu kenapa dia kerjain kayak gitu ya. Iya. Tapi dia modelnya adalah linear regression. Iya. Kemudian kita cari modelnya dengan perintah model fit. Oke. Model fit itu fungsinya buat nyari model. Nah, kemudian jadi ada naikin ke atas nih ada beberapa jenis Y ya. Ada Y true tuh Nilai tanpa Y-nya. noise. Oke. Ada Y dengan noise. Terus di bawah lagi ada Y prediksi. Y prediksi ya. Iya betul. Oke. Nah, sekarang kita plot tiga-tiganya nih harusnya. Bentar, yang diplot apa aja? Y prediksi yang dia plot ya. Warna merah ya. Oke, coba Oh, udah ngeplot dia. Oh belum Prof. Ini yang tadi. Oh, yang tadi. Nah ini datanya. Udah pada ngerti belum yang ini? Hah? Tentu saja belum. Itu jalan nggak yang situ? Jalan jalan. Iya sama. Emang sama aja. Hasilnya sama aja. Tapi ini pakai linear regresi. Oke, coba naikin ke atas. Kayaknya tadi juga linear regresi juga, Prof. Iya, yang tadi Iya, belum. Tadi tulisannya sama, Prof. Hah? Tulisannya regresi linear. Bukan. Iya. Yang tadi kan kita cuma yang pertama kali kan kita cuma data Ah. aja di plot. Garisnya tuh garis Linear biasa. persamaannya Oh, iya. yang dikasih. Nah, kalau yang ini garisnya adalah Y-nya itu garis hasil prediksi dia. Oh ini nih prediksi. Ini Y-nya Y prediksi ya. Iya. Bukan Y yang diplot kan kalau kita lihat yang diplotnya itu Y prediksi. Bukan Y di atas tuh ada Y true. Gitu ya. Nih, jadi kalau mau nyoba ngelihat ini efeknya kita nggak bisa lihat efeknya ya. Oke. Sekarang kita bikin kekacauan dikit. Ini perhatiin naikin ke atas. Modelnya itu linear regression ya modelnya. Iya. Oke, sekarang modelnya kita ganti. Ganti model. Enggak, pakai apa sih namanya? Pakai itu. Oke. Sekarang bikin tambahin perintah baru. Tadi ya. Oh, diedit aja. Edit apa gimana, Prof? Enggak, jangan diedit. Oh, oke. Jadi kita akan ganti modelnya pakai neural network. Oh, oke. Oke. Udah tahu neural network belum lu? Neural network itu Iya. Nyambung-nyambung. Yang Garis-garis lah, garis. neural network itu yang dipakai di LLM. Iya. Oke, beres ya. Oke, sekarang kita akan merubah modelnya dari regresi linear jadi neural network. Oke, caranya ubah ini kalau nggak di copy paste dulu, sini. Ntar diambil di source code note-nya. Oh, source code-nya. Note-nya. Ambil model sama dengan linear regression. Oke, ambil, Iya. klik kanan copy, Iya. masukin sana. Ubah. Oke, ya ubah model di atas. Di atas menjadi model neural network. Kita neural network yellow ya. Pakai neural networknya. Neural network itu ada lapisan-lapisannya. Iya. Kita bikin mau berapa lapis? 2 lapis, 3 lapis. Ya kan semakin banyak lapis semakin pintar dong. Betul. Katanya. Ceritanya gitu. Tapi makin banyak lapis makin lemot. Duh, tapi semakin pinter, Prof. Iya, semakin pinter, Teorinya ya. begitu ya. Ya udah. Ikut kerja otak. Berapa? 3 lapis ya? Ya. Dengan neural network 3 lapis. Banyak lapis. iya. Banyak komputer. Ya. Enter. TensorFlow. Jadi nanti kita harus masukin TensorFlow. Oke. Kita harus import TensorFlow di atas sebelumnya. Jadi dirubah dikit source code-nya, masukin TensorFlow.
Nah, ini mulai kelihatan masuk ke bawah. Ini harus diimport nih. Ini tambahan importnya. Oke. Import yang di atas ditambahin. Udah gitu, oh dia ngerubah data juga nih. Datanya sebenarnya nggak berubah banyak sih. Sama Ini datanya sama kan ya? Sama, Bro, sama. Nggak masalah. Cuman dia dirubah. Oh alah. Sebenarnya nggak usah dirubah nggak apa-apa. Ya udahlah, kita ngikutin dia aja lah ya. Oke, dari kopas aja bro nih bro. Ya udah kopas aja dah. Kopas. Kopas ya. Kopas semuanya. Oke. Oke, berubahnya diimpor sama di sini doang. Sebetulnya yang berubah banget tuh di bagian model berubah banget. Iya. Import berubah. Nah, terus yang seru di sini adalah udah ya? Udah? Ini udah belum? Belum. Nge-generate. Ini lama banget. Jelas saya pakai Densnya berapa? tuningan 16 lagi bro. Hah? Densnya 16 lagi. Oh gitu. Kayak lu. Licin tambah lama tadi. Densnya 16, 8 sama 1. Apanya? Layernya bro. Dari 16 ke 8 terus outputnya di 1. Oke. Cuman dia gini. Kayak perhatiin di input shape. Input shape cuma satu oke. dia. Ya. Output satu juga. Iya, satu ya. Jadi kan persamaannya kan cuma satu variabel. Outputnya X-nya satu variabel sebetulnya. Ya. Terus si Y-nya satu variabel. Jadi sebenarnya dia cuma masukin input satu, terus dihajar ke 16 node, 16 node ya betul. Udah gitu layer keduanya 8. Jadi satu masuk ke 16, 16 masuk ke 8, 8 keluar satu lagi. Oke. Bentuknya kayak gitu. Terus ada activation layernya relu semua. Apa tuh bro? Artinya bro? Nah, Relu relu. apa itu? Jadi buka tab baru. Buka tab baru. Control T ya. Ya. Tulis neural network. Neural network. Neural network. Oke. Gambar. Ya. Ini jaringan manusia bro ya. Itu jaringan manusia bro, itunya bro dari otak katanya. Itu Teori. teori. Ya. Sebetulnya kagak sih. Kalau bikin Teorinya AI, gitu. nah, Katanya teori orang-orang itu otak cara kerjanya kayak ya gitu. cara kerja otak. Terus Kalau jaringan saya kompresnya. cara ngeliatnya nggak gitu. Ya. Lu kasih neural network, kasih AX plus B sama dengan Y itunya. AX plus B sama dengan Y. Udah, enter. Nah, sebetulnya jaringan, nah itu yang gambar ketiga. Oke. Nah, jadi sebetulnya masing-masing neuron itu sebetulnya dia akan menjumlah X-nya ada banyak, Ya. X-nya dikali W, oke, itu jadi W itu A sebenarnya. Jadi itu kan ada X1 kali W1, perhatiin tuh. Nggak bisa digedein, bego dia. Jadi X1 kali W1, X2 kali W2 gitu ya, udah ya. Oke. Terus itu di jumlah tuh, ada jumlah tuh, enggak, bukan sebelahnya. Nah, itu kan sigma, jumlah kan. sigma, ya, sigma. Jadi perhatiin, kalau kita perhatiin tuh itu ada X banyak dikali A-nya masing-masing. Jadi itu AX sebetulnya. Terus dimasukin lagi activation function. Activation function itu B. Jadi persoalannya sebenarnya AX plus B sama dengan Y. Jadi yang namanya neural network sih itu sebenarnya persoalan linear doang. Oh. Kebayang? Lumayan. Kebayang ya? Jadi tapi orang-orang pada ngomongnya neural network itu cara otak kerjanya Iya, kayak cara gitu. kerja otak. Padahal sebetulnya itu Prosesnya. persoalan linear. Nah, kalau di persoalan linearnya anak SMA, B-nya itu angka. Kalau yang kita pakai, B-nya itu activation function, ada relu apa segala macam. Kenapa kita makainya bukan angka? Soalnya kita harus bisa menghandle kalau datanya nggak linear. Tuh. Ini dimasukin kepala dulu. Masih bingung bro, masih bingung. Nah, sekarang kita lihat, buka tab baru lagi. Tulis activation function. Activation function di neural network. Kalau di persoalan matematik di SMA, tadi activation functionnya berupa angka ya, fit. Ya. Nah, sekarang klik gambar. Oh, gambar. Klik gambar. Ini gambar yang hitam, tapi yang itu aja deh. Yang nomor 4. Nah, itu activation function bentuknya macam-macam. Oke. Nggak bisa digedein, ada bego ini.
Kalau nggak yang bawah nih, bawah rada lebih ini kan. Rada lebih gedean dikit. Ah, gitu. oke. Ya. Relu bentuknya kayak gitu tuh yang apa? Yang nomor 3 ya, yang bawah itu ya. Relu bentuknya kayak gitu. Artinya apa? Jadi X berapapun, oke. Kalau nilai X-nya lebih besar dari 0, Ya. keluar X lagi. Oke. Tapi kalau X-nya lebih kecil dari 0, dinolin sama dia. Itu yang relu. Kalau yang tangan hiperbolik, dia bentuknya kayak apa? Kayak apa ya? Huruf S. Masing-masing ada fungsinya masing-masing ntar sebenarnya. Jadi relu itu bakal kepake kalau kita menghandle data apa aja, data ini ya, data linear makanya relu. Tapi kalau datanya itu klasifikasi, kita makainya yang tangan hiperbolik. Oke. Jadi tergantung datanya ntar. Tergantung kan kalau kita lagi nganalisa data persoalan linear biasa, makanya kita makainya relu. Tuh, beres ya. Beres. Lumayan apa dengerin. Ono belajar sendiri loh kayak ginian. Dari buku, Prof. Kagak, dicobain aja satu-satu. Akhirnya dapat feelingnya dapat. Feelingnya ada Jadi per teori. kalau ngomong sama dosen-dosen kampus-kampus lain biasanya ngomongnya gitu. Neural network itu cara kerja komputer otaknya kayak gitu. Pas sudah ngerjain sendiri, ngoding sendiri, ini kayaknya bukan otak. Ini mah persamaan linear doang dikibulin lu pada. Beres ya? Udah tahu hubungannya antara persamaan linear sama neural network. Nih, beres. Nah, cuman kita posisinya rada gelo tuh. Ini kalau kita lihat, oke. Kita lihat ininya layernya 3 ya. Ya, Coba kita kurangin layer yang tengah tuh. Yang yang layer 2. layer 2-nya ya. Yang dense-nya 8 tuh dibuang. Buang aja buang. Oh, bisa, Prof ya. Ya bisa aja. Jadi cuma 2 layer doang kan. Jadi kita main 2 layer. Nanti kita lihat gambarnya kayak gimana ya. Kopi dulu. Gambarnya kayak gimana di 2 layer ya. Coba di run. Coba lihat ke bawah ntar. Grafiknya kayak gimana. Open ya. Oh, ada error apa nih? Input shape-nya, Prof tuh. Input shape-nya. Ada. Bisa dia, Prof, bisa, Prof. Bisa ya? Bisa. Itu aja. Iya, jadi 2 layer aslinya. Jadi 2 layer. Kita ngerubah layernya. Tadi kan 3 layer. Yang Kita 8 hilangkan satu yang dihapus. tengah. Yang 8 dihapus. Lu kok bisa keluar gambar kayak gini? Oh, lu bikin ada gambar. Oh, ini source code-nya lebih keren. Oh, banyak dirawati. Lebih keren yang ini nih. Jadi dia ngasih gambar asli tanpa noise, terus dia kasih garis prediksi Prediksinya. pakai neural network. Tadi kelihatan ada gesernya tuh. Keren yang ini. Samain sintatis samain. Please sama. Enggak, yang ini lebih bagus. Ini lebih bagus nih. Salah, Prof, GPT, Prof. Source code-nya lebih bagus ya. Maksudnya Bagus, gini. Jadi kayak ada 2 gitu. Ya 2 kan ada bawah. Ada garis putus-putus sama garis biasa. Lagi bagus, Prof, Gemini. Itu apa? Pakai Gemini? Iya. Oh, Gemini pada Bawaan ngasih ini. gambar aslinya. Bawaannya. Enggak, lihat di plotnya, coba lihat source code-nya. Source code-nya gimana source code-nya? Stopnya Coba source code-nya ditambahin apa di plotnya? Di plot. Bawah. Supaya ada 2 garis. Itu, Prof, yang sort indicates yang paling atas, Prof. Yang atasnya nih. Oh, ada. Prediksinya. Ya. Oh, ada pred sama ada ya. Itu prediksinya. Kalau males sih copy paste sih. Oh, udahlah pokoknya bisa gitu ya. Ya. Dah. Nah, sekarang kita lihat efeknya lagi. Wah, ini nggak bisa kelihatan ya. Iya, Harus jadi ada 2 gitu kalau enak sih. kalau ini harus diprediksi sendiri, Prof. Iya, ini pokoknya tapi ini kalau kita lihat ini kayaknya prediksinya salah deh. Ada terlalu ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah nih ngaco. Nih, sekarang kita coba rubah ya. Coba rubah. Bentar. Kita rubah. Coba itu kan yang layer pertama 18. Oke. 18 node kan? Layer Iya. pertama ya. Ya. Kita rubah. 32, Jangan. Diturunin. 8. 6 gitu. Oh, bisa. Oke. Dikecilin aja. Maksudnya biar apa? Kita lihat efeknya. Jadi kalau mau ngotak-ngatik ngoprek kayak gini, kita lihat efeknya. Kalau node-nya dikecilin, efeknya apa ke garisnya. Cuman kita agak susah ngelihat yang ini ya. Soalnya Iya. garis aslinya nggak ada. Iya, Yang ini bagus sih, ada garis benernya. Oke. Coba udah diturunin. Layer pertama, jumlah ininya.
Layer pertama itu turunin. Jadi Turunin. 6. Kita turunin ke berapa? Ini turunin berapa sekarang? 6, Bro. 6. Lu turunin jumlah layernya. Udah, run. Input saya sama kan? Oke. Kacau banget langsung. Garisnya langsung nggak beraturan. Langsung. Bukan nggak beraturan, salah banget ini. Oh, Harusnya kan di tempat ini, di noise-nya, di antara noise, yang di antara noise. di situ kan. Iya. Ini geser parah. Itu coba itu Nah ini. itu hasilnya gimana? Itu masih bagus dia. Tapi ininya Oh, garis yang ini yang prediksi yang ini ya. garis aslinya yang Nah, benernya. jadi kita bisa tahu efek dari ngurangin neuron. Kalau neuron kita turunin, hasil prediksinya jadi kacau. Ini tuh warning. Jadi makin banyak neuron, makin presisi dia. Tapi sebenarnya satu layer juga bagus. Tapi neuronnya harus banyak supaya hasilnya presisi. Bayang ya. Jadi kita jadi kalau dapetin source code dari ChatGPT atau apa, harus dioprek-oprek. Cobain kalau dirubah parameter ini gimana efeknya rubah parameter ini. Neuron tuh kayak ini ya, parameter ya. Bukan. Neuron ya jumlah regresinya. Ada berapa biji dia regresi. Ya, kalau Kalau parameter gini ya. Kalau parameter kita rubah source code nih. Kita akan pakai yang ada parameternya nih sekarang ya. Kita akan merubah source code nih. Masuk. Prof ini yang kalau tadi pakai 3 layer jadi kayak gini, Prof. Oh, karena yang layer pertamanya jelek. Oh, Layer pertamanya jelek. Jadi layer pertama tuh fatal sih sebenarnya. Oh, ya udah. Kita akan pakai rubah source code ya. Ya. Ini kalau kita perhatiin dia makainya Adam tuh tadi. Ntar mana-mana. Adam sama ini. Adam ya. Ntar bawah. Atas. Stop. Bawah dikit. Tuh. oh ini Optimizer-nya Adam. Oke. Adam yang sering dipakai kalau kita pakai analisa buat linear kayak gitu Adam. Ada lagi SGD. Kalau di SGD kita bisa, jadi gini cara kerjanya dia. Masukin ke grafik deh, Grafik lagi. Grafik yang udah jadi aja. Mana grafik yang udah? Enggak. Oh ini ya. Lihat grafik itu ya. Jadi jadi sebetulnya yang terjadi di neural network itu kan ada garis hijau gagal nih ya. Jadi sebetulnya yang terjadi dia tuh gini, dia nyoba-nyoba, oh ini jelek, errornya tinggi, dia geser ininya kemiringannya ya, dia geser, dia lihat lagi, cek lagi, errornya banyak gak? Oh masih banyak, geser lagi. Jadi kita bisa ngelihat kita bisa geser ininya sih, ada parameter buat ngerubah pergeseran tadi, gitu ya. Nah sekarang kita akan coba merubah source code. Oke, masukin ke ChatGPT lagi. Oke, naikin ke atas. Nah, oke. Ini naikin ke atas yang paling atas aja berarti ya. Oke. Ini, oke. Linear untuk linear regresi ini tambahin ya. Linear regresi menggunakan neural network. Kita melakukan linear regresi menggunakan neural network. Oh, Menggunakan neural network. Tiga lapis ya. Tadi coba Iya, tiga iya. lapis ya. Tiga lapis. Oke. Nah, sebelum kata plot, pindahin ke plot situ ya. Gunakan optimizer SGD ya. Dengan learning rate dengan learning rate 0,1 spasi epoch 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 POCH, oke. 10 10. Oh, ya. titik. Nah, yang tadi Adam itu dia fix, sebetulnya Adam punya parameter juga sih. Tapi SGD lebih kacau nih. Learning rate itu adalah rate buat ngerubah si apa sih tadi? A-nya itu. Ah, oke. Ngerubah A-nya.
Kalau 0,1 dia ngerubahnya pelan-pelan. Oke. Jadi dia cek, oh ini nggak bagus, rubah 0,1, tambahin 0,1. Oh nggak bagus, rubah 0,1. Dan dia akan nyoba sampai 10 kali. Oke. Sudah 10 kali ya udah hasil apa adanya itu dia. Tuh. Sekarang kita masukin source code-nya. Kalau nggak ditambahin ya. Supaya sama-sama Gemini plotnya ditambahin. Oke. Tapi ini Tadi itu apa aja plotnya tuh? Ada apa aja garis ada dua? Enggak, itu kan ada plot Prediksi sama apa itu? garis regresinya sama plot y asli ya. ya, Ya. ini Oh, oke, garis Y aslinya. plot garis hasil prediksi sama plot garis linear asli. Oh, Biar kita nggak beda jauh sama Gemini lah. oke. Emang Gemini doang yang bagus. Lagi bagus ya, Bro, gimana? Ini Pak Ini coba Kalau lagi nulis Gemini bagus buat ini sih, buat nulis bagus. Hasilnya panjang tulisannya, tapi kalau mau tajam tulisannya ChatGPT nih. ini yang tadi bagus Bro ternyata. Hah? Yang model base-nya 6 tapi dia tak ganti jadi pakai model GPU ini runtime-nya. Oh alah, oh Ini kan- gitu. Ini kan runtime-nya masih CPU kan. Iyalah. Oh pakai GPU langsung berubah. Iya, ini jadi bagus. Lagi bagus. Ngaruh kan? Itu Tadi kan gua- error kan tadi kan di sini kan. Iya. Kenapa itu cara ngaktifin GPU-nya gimana caranya? Ini diganti ganti runtime-nya diganti. Nanti kan ada yang gratis nih, CPU sama GPU T4. Tapi Oh, yang dipakai yang TPU, GPU. yang GPU Kalau- doang. Kalau TPU kan dia buat tensor nih, Bang. Bisa juga sih. Yang bawah, yang V28 itu bukan? V2 sama V8 tuh TPU buat Oh, yang T4 aja. T4 aja. Oke. Kita ganti, Bro, apa gimana? Ya udah Ya, ganti. Ganti. Tadi Tapi- dari atas. Nanti ininya habis ini kuotanya. Kuota. Jangan diganti ya. Oh, jadi Pakai ganti. CPU dulu ah. Kuota gua habis ntar. Orang nggak punya kuota. Ini pakai yang free ya. bikin email Yang yang banyak. ini ngapain? Oh iya bener juga bikin email yang banyak ya bener juga deh. Biar gratis. Gratis. Ini emang ada ada lah. Ada. Nanti kalau kita udah kebanyakan pakai biasanya dia nyetop. Ntar jam lagi baru boleh pakai lagi gitu caranya. Ya, terus Ini udah ya. Source code-nya udah dapet nih. Google baik kan. Hah? Baik, Google. Nah, oh masih sama. bisa gini ya neural network-nya. Keren banget ya. Dia bikin model. Waduh, artinya gimana tuh, Bro? Kagak ada penjelasannya. Hah? Dia Enggak, ini bikin- sama kayak yang tadi. Iya, tadi di Yang tadi itu aslinya. Terus dia kasih jadi kerasnya jadi NN. Ya, jadi NSQL ya. Ah. Oke. Terus Tapi ini saya baru lihat yang source code kayak gini dia makanya Pakai Torch ya, Bro. Beda SNN dia. ya. Dia beda dia jadi sekarang. nggak pakai keras lagi dia. Pakai Beda dia. pakai NN iya, Torch NN tuh. Iya. Jadi itu inputnya 1 masuk ke 10, 10 ke 10, 10 ke 1 terakhirnya gitu ya. Oh, gitu. Sebenarnya Tapi ininya semua relu sih. Optim SGD. Optim SGD. Eh Rating rate 0,1. learning rate 0,1. Epochnya di mana ngasih tahu? Itu for epoch ini. Ini. Oh, epochnya di situ dia Dia ngasihnya. bikin ini dukung function dulu. Oh, ini mah lebih parah ini mah. Lebih tidak manusiawi yang ini. Saya biasanya cuma epoch doang di atas itu dikasih epoch Oh, aja. di- Ini nggak dikasih lagi. Cuma dikasih value ya. Iya. Epo ke 1. Dia bikin biar bisa lihat wordnya. Ke bawahin. Nah, Dia ini ngeplot apa aja nih sekarang? ada data with noise, ada neural network prediction sama true line-nya. Oh, true line-nya ada ya. Ya udah. Oke. Ya udah dijalanin lah. Efeknya apa? Di copy paste dulu ya. Coba lihat itunya. Apa tuh? Nanti kolomnya. Oh, Kemudian lu tambahin optimizer doang. Ini optimizer-nya bukan Adam ya ini, ganti pakai SGD. SGD. Oh, banyak juga. Lu tadi apa Bro? Hah? Lihat prom lagi. Prom Oh, lagi. ya. Tuh, kelihatan. Taruh.
kabarnya? Isi. Ngaruh kah? Lagi gue coba. Coba lu bandingin ke GPU. Oh, GPU bener-bener gitu. Tapi CPU kan? iya GPU. Training model Sama lu. gitu. Aman. 17. Udah Mi. Udah Mi. Udah. Oke. Sok lihat gambarnya gimana. Jadi Tapi kayak ini gini. kenapa kayak gitu ya? Malah jadi dia mencong-mencong gitu bro. Bukan garis linear dia gelo dapet. Parah. Jadi ini bener apa salah bro? Ngaco sih Oh sebenarnya. ngaco. Harusnya lurus bro ya? Enggak, soalnya dia tadi kayaknya dia bikin segmen-segmen gitu. Jadi linearnya per segmen dia nyobainnya. Gitu. Nggak biasa. Ya sebenarnya dia dapat modelnya, tapi modelnya lebih fleksibel daripada model yang itu. Kalau garis doang kan banyak salahnya nih. Ah, Lebih bagus nih sebenarnya. Oke. Coba Bentar. kalau CPU gimana? CPU sama aja gua. Sama aja. Dapatnya sama. Sama bro. Oh beda, ini yang linear banget, yang ini bagus. Nah itu error tuh. Garis prediksinya lurus dia. Harusnya Iya, ini juga prediksi error. sama garis yang hijau sama dekat lah. Jadi kan sekarang ke Ini nggak berhasil prediksi. Lu mau gacuan ya? Coba gacuan. Jadi gua betul. Ya. Errornya sudah mana harus cari-cari. Ayo lu aja Riz ke Bentar. gacoan sono kabupaten. Buset. Alam sutra. Gue beliin dari. Ini Iya gue beliin Riz. Kagak. ini coba Tiga dari tiga. naikin kita ganti ininya ya, promnya ya. Oke, promnya bro, promnya. Neural network diganti pakai keras. Oh, bukan pakai torch ya, pakai keras ya. Pakai keras. Ini kan ada kata-kata neural network tuh. Menggunakan keras. Please. Kalau nggak pakai TensorFlow, ganti TensorFlow. Tensor. Itu neural network diganti dengan kata TensorFlow. Oh, oke. Tapi ini pakai TensorFlow juga bro. Tadi. Nah, tadi kan pakai Torch. Oh iya. Kalau ini lagi maksa, lu pakai TensorFlow jangan pakai yang itu. Oke. Itunya sisanya sama, Iya TensorFlow. 16 ya. Tadi berapa sukunya? 10 ya? 10. Iya. Jadinya 10. Itu jadi 4 lagi ya. Oke. Habis. Coba lihat TensorFlow-nya. Hidden layer set kalau misalkan 3 lapis itu cuma satu hidden layer doang kan? 3 lapis, 1 hidden layer. Ini sampai 2 kalau salah. Bawah ya, terus ke bawah nggak apa-apa. Lihat. Nah, Nah, ini yang biasa saya pakai yang Oh, ini. kayak keras ya. Saya makainya keras TensorFlow. Makanya tadi kalau TensorFlow dia langsung pakai keras. Jadi TensorFlow bener itu lebih rumit daripada ini. Ini keras itu jadi gini. Paling bawah tuh numpi. Oke. Numpi. Supaya numpi itu lebih gampang kita ngolahnya, ada panda di atas numpi sebetulnya. Pandas. Tapi ini di install nggak pandanya enggak ya? Iya, Ini cuma nggak pakai numpi doang. pandas ya. Emang ada panda di atas? Nggak ada bro. Nggak ada. Jadi paling bawah tuh numpi. Supaya kita tukang coding gampang, dikasih panda di atasnya. Kemudian udah punya numpi panda, kita pakai neural network, TensorFlow. Nah, cuman TensorFlow itu kalau orang biasa ngoding TensorFlow horor. Supaya kita gampang ngodingnya pakai keras. Jadi ada lapisan-lapisan di coding tuh. Nah, ini langsung keras, jadi udah gampang kita ngasih parameternya gitu doang. Aslinya mah ribet, nyebelin loh. Oke, jadi jalanin ambil, bro. Ambil, udah paste, Udah. udah jalanin. Oh, ini yang tadi EPOS-nya bro. Jadi EPOS 10 gitu aja. Ada tulisannya di belakang. Ini bro. Oh, ada 10. Iya. EPOS-nya 1. Nah, dia ngajarin 10 EPOS. Ya. Nah, yang dilihat waktu ini kelihatan ada loss tuh. Di sebelah itu ada loss tuh. Tiap kali running ada loss. Ini lossnya awalnya gede banget terus lama-lama jadi 35. Itu. Lihat nih. Iya. Error dia. Kurang banyak. Datanya. Oh, gimana bro? Ininya kurang banyak. Ini masih EPOS-nya. errornya masih 35.
Jadi epohnya kita naikin. Oke. Kita 100. Coba naikin ke atas. 30 mungkin. Oh, oke. 100 deh epohnya bikin 100. Oh, berarti lama, Bro. Bentar, Bro. Iya lama sih. Oh iya, error. Oke. Gue bikin 1000. Jangan lah. Meledak. Sama, Bro. Oh masih itu. Oke sekarang dirubah. Naikin ke atas lagi. Prediksi modelnya coba. Enggak, epohnya bikin 10 lagi. Ya. Epohnya 10. Gue bengkok. Itu ada learning rate 0,1 kan? Ya. Iya. Coba diganti 0,5. Apanya diganti? LR. Learning rate-nya dirubah. Wow, model lossnya sangat- Supaya dia naikin gradiennya lebih cepat. Oke. 0,5 itu 0,5. 0,5 Bro. Ya coba ya. Learning rate itu Jadi gini. price-nya dari mana? Hah? Learning rate itu Nah, ini kita harus eksperimen sebetulnya. Coba-coba. Coba-coba. Nah, ini masalah kalau kita mainan neural network sebetulnya. Ntar saya kasih lihat gimana dia nggak stabil. Oh, ada yang error tuh, Bro. Warning. Error tuh. Nggak dapet ini. tuh. Oke. Ganti prom lah, ganti prom. Ganti prom. Oke. Ganti prom di atas. Oke. SGD dengan Dengan angka learning rate-nya nggak usah dikasih. Jadi dengan learning rate dan epoch gitu aja. Dengan dan epoch. Epoch 10-nya dibuang. oke. Oke, kebawahin. Kita tambahin plotnya ya. Plotnya kita tambahin ya. Plot plot MSE. Enggak. Kan ada plot data ya. Iya. Abis titik ujung Oke. paling ujung. Ditambahinnya sorry. Plot tambahin plot juga ya. Oh, plot juga ya. Plot juga tambah juga Oh, lah. juga, oke. MSE. M. MSE. Enggak, E-nya dibuang. Oh, MSE. MSE. Oke, titik. Juga. Oke, kirim. Waduh. Ini source code-nya makin rumit. Ini kacau untuk dibaca. Dan MSE loss. Oh, Coba les dulu nih. Buain. Udah keluar belum hasil? Oh, belum, Bro. Oh, belum. Jadi gini cara berpikirnya. MSE itu error antara Y prediksi sama Y asli. Jadi ada kita punya plot Y benernya ya. Iya. Terus kita pakai model, kita tahu prediksinya sekian. Ada selisih antara Y benar sama Y prediksi. Itu adalah mean square error. MSE Oh, adalah mean square error. Oke. Jadi kita berusaha meminimalkan itu sih sebenarnya. Oke, kebawahin, noise-nya dikasih udah, kita dapat, kita itu oke. Terus learning rate 0,01, oke. Epochnya 200. Epochnya 200. Oh, lagi di ini. Ada yang baru nih, Bro. Apa nih, Bro? Itu gambar aja sih. Oke. Plot figure. Harusnya ada gambar MSC juga, ada 2 gambar harusnya. Oh, ada nih di Pro. Ada 2 gambar kan? Iya, betul. Oke. Deh. Oke. Colong. Copy paste. Deh, run. Tiba-tiba ada pandas. Emang ada pandas? Oh, di lu ada sih. Nah, kalau nggak ada panen pasti pakai TLT. Nah, ke bawah. Oh, dia udah nggak sampai 200 lagi nih epochnya. Mas skip ya. Tapi masih gitu. Tapi dia nggak berhasil. Ini dia. Gagal data. Ini gagal. Ini perhatiin MSC-nya nggak sampai 0, harusnya 0. Oh, harusnya dari sampai 0 gitu dulu, Bro. Enggak. Itu kan itu nggak berhasil 0 tuh dia. Oh. Kan naik dulu. Itu errornya naik dulu. Oh, Udah iya, itu dia baru berusaha turun. nurunin. Iya. Tadi dia nggak berhasil 0. Ini contoh yang gagal. Yang ini berhasil nggak? Coba play. Ini berhasil tadi, Bro. Enggak, MSC-nya 0 nggak? Oh, enggak Iya. dari atas dari ini. atas. Enggak, atas nggak apa-apa. Awal pasti gede. Oh, harusnya ujungnya berapa angkanya? Enggak, yang bawah yang MSC. Itu 0 bukan? Bukan. Iya. Ini 0. 0. Dari Nol. 8,5 ya. Iya.
Tuh, yang itu bagus tuh sebetulnya. Coba lihat garisnya. Garisnya lihat. Yang atas. Oh, kan dapat garisnya dia. Kalau kita gagal yang ini. Ini nggak berhasil. Wah, jelek banget, Prof. GPT, Prof. Jadi yang bagus yang Gemini. Udah ganti pakai Gemini. Dia pakai pandas, Prof. Hah? Pakai pandas, dia pakai pandas ya, lihat. Oh gitu. Iya, Tahu juga ada sendiri. Itu dia pandas. Ini Beda berarti frame. Indonesia mau nggak? Oh, ini parah nih. Yap. Nggak berhasil juga dia. 10 pangkat sekian error. Iya. Gelo. Tapi itu banget. Lu cuk, jago gila. Gue belajar sama lu, Riz. Nggak tahu. Gue sampai sujud-sujud gua. Itu Nggak bisa. oh, lu ada ininya. Salah. Iya, Gemini emang ada Ini dijelasin. maksudnya ini nih. Tapi Data dia frame. bagus sih. Dia ada pakai kan, Prof. Dia nyimpen data frame-nya, ada pakai Disabet datanya. dulu kayak Prof. Hah? Harus disabet. Itu pakai apa dia? Generate-nya pakai apa? Gemini. Gemini. Oh, Gemini. Iya, Gemini pakai pandas ya. pakai Coba data coba frame. coba. Kita pindahin ke Gemini Pro-nya. Oke, oke, oke. Gemini. Lagi sebelum ke ChatGPT pindahin ke Gemini. Membandingkan GPT dengan Gemini. Oke. Tab baru aja, Prof, apa gimana? Ya tab baru lah, Oke. Gemini. Ini GPT versus Gemini. Claude. Tapi masa selesai error goblok gitu ya? Lagi bagus, Prof. Gemini. Oh gitu. Iya, Ranking data. lagi training mulu. Maksudnya tadi yang mau dikerjain tuh gini, kita mau nyoba eksperimen learning rate efeknya gimana, terus juga epoch efeknya gimana. Tapi harus dapat dulu yang nolnya dulu. Ini gagal dapat nol nih. Ya udah pasti. Ya, nggak ada yang bisa, Prof. Oke, Prof, bisa. Ini mau dipakai aja, Prof. Pro-nya. Pakai aja. Pakai aja. Oke. Kalau udah kayak gini kan bisa nganalisa source code kan jadi. Ya, ada analisanya. Jadi kita bisa ngelihat beda. Kita sebagai manusia bisa lihat. Oh, perbandingannya, Prof. Iya. Tinggal tergantung prompt aja. AI-nya juga. buset epochnya sampai 5 Udah nggak pusing-pusing, Pak. Enggak, itu jelek. Jadi kalau mau dikurangin epochnya, learning rate-nya juga dikurangin. naikin. Naikin juga. Naikin dikit, jangan banyak-banyak. Tapi kalau dari 0,2 bisa Gemini tuh. itu diturunin sampai 0,01 learning rate. Oh, masalah. Tapi epochnya, Epochnya dinaikin sampai 500. oh, Mau jadi jadi pelan-pelan dia ya, dia pelan-pelan. konservatif, dia naikinnya pelan gitu. Iya. Dia konservatif tuh. Biar nggak error. Supaya nggak error. Soalnya kalau dia salah, dia bisa osilasi, naik turun. Tuh, dia kok nggak Nggak di pandanya nggak dipakai di sini. iya. Coba panggil pandai. Skill Panda. Skill Panda. Ya. Oh, epochnya 100 dia. Tapi learning rate-nya 0,01, Prof. Iya, dia Pelan-pelan. 0,01 juga. Iya. Berhasil. Berhasil. Lama. Gue juga Wih, banyak serat. Oh, ininya banyak ya keterangannya buat belajar, bagus. Ya udah, Ada ringkasan model aja. lihat hasil ringkasnya. Bang. Oh, dia kasih tahu. Ya udah, Mungkin di copy dulu, Prof. kopi dulu kita cobain ya. Kita coba. Pokoknya sekarang belajarnya udah pakai ini aja dah. Pakai AI. Pakai AI aja dah. Pakai Gemini. Hah? Bisa. Iya, ini buat bikin AI. Ini dasarnya sih. Yang saya ajarin masih dasar doang. Nanti X-nya di- Nah, ini langsung jadi. Nah, ini coba. Tapi ini masih gagal. Coba diulang, Prof. Diulang. Coba. Terus ya. Coba lu nyoba yang di kolomnya. Oh, nggak berhasil terus ya? Kenapa sih Nasbinya jelek sebelah sini? Lu pada bagus-bagus ya, ini jelek. Tahu. Lu udah hubungan lu. Oh, ini errornya. Tangannya tuh, tangannya kacau. Ngawur. Kok pada bisa bagus? Yang ini jelek melulu. Kalau promnya sama ya, Prof ya? Promnya sama. Pakai Gemini juga, hasilnya jelek. Coba Prof tanyain pandas mungkin. Tambahin panas. Ada pandas ya. Dia menyimpan data frame soalnya. Kalau nggak ditambahin di promnya.
gunakan padas juga. Oke. Ditambah promnya di atas. Oh, di atas. Di atas promnya diulang aja. Gunakan lagi maksa. Udah frustasi. Gunakan panas. Ya. Ini contoh kalau udah frustasi gitu. Masukin aja Coba-coba Bre. satu-satu. Padahal udah yang pro Gemini. Kenapa sebego itu ya? Oh, kenapa ada? Hah? Ya, sama tahu. Sama sama. Kemarin juga hokinya sama. Bro, masa hokinya terus-terusan? Iya. Lu lagi ngasih Visualisasi. sebulan. Buset. Gua aja. Dia pakai padat itu gua. Oh, oke. Tapi kenapa? Oh, Ada TensorFlow. tujuannya juga, Bro. Oh, TensorFlow-nya dari bawah kayaknya. Oh, ada. Ada include-nya nggak TensorFlow-nya? Ada importnya nggak? Nggak ada. Ada. Mana? Oh ada. Ya udah. Ada. Dah, ambil. Mungkin pakai new file kali. Oh, Jadi ini variabelnya yang lama masih kesimpan. Oh. Coba. Oh iya. Iya, coba kalau new file new. Jadi Ini dibuang aja, di delete aja. Delete aja. Nggak belakang gitu. Oke. File new aja. Di sini ya, iya. apa neocode, Bro? New code aja. Neocode ya? Ya. Kayaknya itu salahnya. Kayaknya. Coba. Oh, masih sama dia, Bro. enggak, Sama, Bro. Kok sama terus error dulu yang ini? Frustasi. Ya. Stres. Wah, ngambek. Itu error semua. Ngambek karena apa? Kok dia bisa bagus sih? Nggak tahu ya itu, Bro. Ini kenapa bisa bagus ini? Mencurigakan. Garisnya Coba, bagus coba deh. gitu. Ini hasil lognya tadi lihat. Ini. Tuh ini bagus dia dapatnya soalnya antara garis asli sama garis Tapi modelnya. emang dia miring-miring, Bro. Ya itu karena dia bikin segmen kayaknya. Bikin batch, ada batchnya dia. Ini garis prediksinya error ya. Iya ini garis prediksinya error banget yang ini mah. Mungkin DSS terus kirimin ke Gemini-nya mungkin, Bro. Apa? Ya, Mungkin ya DSS. Di SS tuh juga. Gambar di nih. Di screenshot. Iya, screenshot. Nah, ya. Oh, screenshot tuh SS. Iya, SS. Lu dasar lu. Udah kirim ke Gemini. Coba. apa SS DSS ya, Bro. ya Apa DSS di copy aja bisa gambarnya bisa, Brit? bisa Klik kanan Oh copy. iya. Oke. Masukin Gemini. Berarti ChatGPT juga bisa berarti ya? Bisa. Perbaiki source code supaya Garisnya tidak lurus. garis supaya garis merah agar garis prediksi. ya garis prediksi Iya, benar benar. gitu ya. garis regresi temporal. Tapi saya kayak gelombang-gelombang ini, Prof. Iya, itu dia bikin ini soalnya bikin batch. Oh. Kalau yang kayak gini tuh berarti dia rada osilasi, turun naik turun. Nggak stabil ya? Nggak stabil. Kalau yang bagus tuh ininya soalnya ada learning rate-nya PNBHP tinggi ya. Jadi kalau learning rate tinggi itu dia HP 12 juta aja. OTW katanya. Nah, ini pelajaran buat ini ya. 20 juta ya, Kak? Neural network sebetulnya bisa Iya, IQ 13 ya. Apa iPhone? iPhone sini 16 16 Pro. Kalau ini masih mending loh. Masih kalau saya udah 12 setengah. Nambah 500 dapat iPhone ya? iPhone 16 Pro. Nah, ini kan error kan? Ya, ini bukan error. iPhone 16 bisa Pro naik 12 turun setengah kan? nanti jelek, 499. bagus gitu. Itu kalau learning rate-nya kegedean kayak gitu. Oh, ini Kalau learning rate diturunin. Tapi ini tetap garisnya salah sih kondisi. Walah. pada bingung dulu kenapa nggak cobain semua harus ya Ya, beli semuanya harus ya apa? pada bingung dulu Nah, ini beli semuanya satu-satu cobain. Ngawur. 005. Langsung limit dia, Prof, sini, Prof.
Jangan 00. Enggak. 0 tadi kan 0,01. Dia nggak Itu kekecilan. keyboard. Keyboardnya nggak buka. Coba dijalankan. Limit ya, orang limit. Ya, limit. Oh, Masih learning rate dari Oh ya, jadi ke ChatGPT aja. Ya. waktu dia belajar ya. Bukan. Ini kan garis. Garis ya. Ini kan modelnya dapat garis nih. Ini garis. Nih, yang merah. Ini ada garis. Garisnya kan naik turun sama dia. Dia berusaha naik turunin garis supaya bisa dapat Lu ya orang juga? apa garis yang paling bagus untuk data seperti ini. Lu Jadi bentar, learning bentar. itu berapa cepat si garis naik turunnya. Flow. Nah, Oke. kalau dia garisnya terlalu cepat naik turunnya, errornya jadi salah-salah. Kalau dia pelan kan pelan sampai dia Big dapat. data, big data. Masih bingung. Ya, analisis data. Ya, tapi ini kayaknya udah ke data engineering nggak sih, bikin AI? Ini lagi ngajarin efek dari parameter masing-masing. Ya bro, udah ada jawabannya. Artinya tidak mikir data frame. Model belum belajar dengan benar. Nah, terus code-nya gimana? Intinya mah codingnya gimana? Coba. Ini coding yang benernya. Iya. Kemungkinan. Sarannya Coba. Ya, kita dicobain dulu. coba Copy dulu coba. copy. Tempel. Terus berdoa dulu wis. Baru lagi ya? Apa ya? Notnya, oke. Apa? Dulu. Sholat subuh dulu, ngawur, Cik. Bismillah, Riz. Parah. Dia tidur. Dan ini dimasukin sampah aja bagaimana, Prof? Bawa sampah, Stres, sampah, stres, oke. Oh, oke. Lu jauh banget dari tingkatnya. Udah puluhan tahun. Ya. Kok lu jago banget sih, Fli? Dia itu enggak ada. Lu jago kan, gua belajar dari dulu. Dia bisa bagus sih. Kenapa ya? Mencurigakan banget tuh tadi. Tergantung amalan. Malah dia nggak sholat, Bro. Astagfirullah, lu belum tahu gua di rumah gimana, Riz. Iya. Enggak tahu sih di rumah. Tidur. Di rumah mah rajin gua. Rajin gua di rumah. Rajin apa? Beribadah. Rajin. Kalau di rumah doang. Kalau anak gua di rumah rajin tidur sama makan doang. Bisa sih biasanya kayak 20, 21. Kalau yang biasanya kayak rumput gimana bro? Kalau kayak rumput tuh gara-gara learning rate-nya. Nah, ini kan udah kayak rumput ya. Jadi dia nggak smooth gitu, yang bagus kan smooth. Itu kan itu ada learning rate. Kalau learning-nya rada kegedean dikit, dia suka salah prediksi. Agak jelas, Fli. Dia makin kecil. nah ini lebih kecil. Contohnya sih. Kurangin tuh. Ayo. Ini Ini dicobain aja, kurangin efeknya gimana, digini efeknya gimana. ini misalnya bener, Prof. Cuman Kenapa prediksinya blown ini terus ya? kurang tahu juga deh, Bro. Mungkin karena model. Coba naikin ke atas. Naikin ke atas. Coba pakai GPU dari dia mungkin, Prof. Gimana? Oh. Ininya ditambahin. Apa? Ini jangan 8. 8 sama 16 mungkin. Coba di atasnya dinaikin. 16. 16 ya. Apa jadi 4 layer, Prof? Enggak, naikin densnya aja. Naikin densitasnya. Mungkin gara-gara dari tadi kita Terlalu kayak kecil, gitu, oke. kecil kali ya. Tapi dia Dia berapa? coba. Oh, ya, beli. Astagfirullah. Dia 1051, Bro. Dari 10 ke 5 ke 1. Sama tuh dia. Oh. Akhirnya 1. Iya, akhirnya juga 1, Bro. Dia 1 Nih. waktu. Ini berapa? 1 juga. 1051. Dapat deh. Iya, dia wah, gue bingung ini bacanya di parameter yang ubah. Oh, jadi bikin variabel dulu. Padahal udah bener semua sih. Tapi yang saya nggak pernah pakai yang reshape ini. Di sini juga Dia pakai reshape kagak? nggak ada, Bro. Nggak ada, dia nggak pakai. Apa dihapus aja mungkin? Tante.
Iya. Extreme. Coba reshape-nya dihapus. Tapi saya gini sih bro. Oke. Soalnya dia parameter tetap reshape, soalnya tetap extreme juga. Aku sudah 300. Coba naik ke atas. Ya. Trainnya dapat dari mana dia? Nggak ada. Ini soalnya ada parameter, ada extreme namanya itu. train. Dari yang tadi mungkin Prof yang apa tadi? Tadi kan kita reshape-nya dapat dari, Coba mungkin dikontrol situ. Nah, tuh dia extreme trainnya tuh dapat. Dia memodel fitnya ngambilnya dari sini itu. Atau kalau nggak digini. Ini kan ada reshape. Ini reshape ke sana, dari titik reshape dibuang ke ujung. Jadi X train sama Y train sama sih. X sama X train sama. Jadi ini dihapus Enggak, sampai titik reshape-nya dibuang. Nah, ya dibuang sampai ke ujung. Itu dibuang lagi sampai ujung. Oke, cobain. Enggak di reshape. Mau nggak? Dia ambilnya dari sini bro, iya Fred. Nah dia malah sama aja. Nggak dapet juga. MSL loss-nya. Udah nyerah, nggak tahu. Sementara nyerah. Oh coba pakai GPU bro, mungkin ada yang perbedaan. Ya boleh. Coba. Tapi kondisi udah putus asa. Putus asa ada Mending cari yang udah jadi. Coba dulu dicoba. Datanya makin lancar nih. Diturunin tambahin 0 lagi sama lagi jadi mulus. Makin mulus. Waduh, Dia malah bagus ya. Iya, makin mulus. Ya. Kita nggak dapat, situ udah dapat. Waduh, lagi. Padahal gue belajar sama Paris loh. 50-90 nih. 50-90. Tahu kan 50-90 nih buat lu. Kagak tahu nih kayak gini. Tuh, selalu kayak gitu ya. Masih garis lurus nih. Tapi dia MSL loss-nya udah bener loh. Jadi harus ke bawah. Oh, ini bagus lossnya. Iya. Cuman ini modelnya salah ini. Salah banget. Loh, ini shape lagi dia. Tadi diitin bro. Enggak lagi mikir gimana caranya. Dia ngitungnya dari Y-Pred nih bro. Yang mana? Yang garis prediksi model yang merah. Dia Iya, tuh yang ngambil merah dari Y-Pred. prediksi. Y-Pred. Cuman berarti prediksinya salah. Iya, dia dari model prediksi. Iya, prediksinya salah itu. Y-Pred-nya salah itu. Itu MSA-nya berapa, Pli? AB, MSA-nya dapat berapa? AB-nya salah itu. MSA-nya Tapi kenapa bisa salah? Padahal ini program blow on banget tuh. 200. Program Masa sebelum dasar. ini aja, sebelum ini kemarin Posnya lu kasih berapa? saya ngajar masih bener. Eh, 200 coba masuk ke ini, masuk ke Ono Center. Hah? PA-nya yang salah. Apanya? PA-nya yang salah. Salah. Iya Kalau kali. cuma hasil MSA itu nggak dapat. Masuk ke apa ya? TensorFlow apa gimana? TensorFlow ya, TensorFlow. Coba. Oke, salah. Tadi. TensorFlow. Cari Google Colab. Training data Google Colab. bukan. Wait. Oke. Belajar R square-nya, belajar. Oke. Lu ada R square-nya nggak? Terus Prediction. coba. Ini nih. Ish. Enggak, benar. Itu teks data soalnya. Dari teks data bukan. Ini kita datanya data bukan teks. Scalar Excel. Oh, ini udah dulu ini pakai Excel soalnya. Rumit banget jangan. Aduh. Jangan.
Penasaran kayak gini aja gak keluar bego. Harusnya segini dulu, Bro. Wah. Parah banget. Aduh, awalnya dapet tuh yoga aja dapet. Ya lu Yok, Yang lu udah dapet. dapat. Enggak dapet ya lu. Coba lagi nyoba. Untuk Coba tanya sana ya. Coba R square-nya berapa bang? R pangkat 2-nya berapa? R square-nya berapa? R square, agak ada R square di sini. Dimasukin R square nggak? Enggak ada. Ada ya, cuma MSC doang ya. Iya. Katanya mau buka toko. Coba Pli. Ada Pli. Sih. Ayo pusing. Kopas dah. Nih kopas kok dia. Gagal. Di share. Dari email. Noise levelnya coba. Enggak ngaruh. Coba 0,1 ngaruh nggak? yang mana tadi? RR. Ini dia nggak mulus makin kayak prediksi gempa. Buset. Itu gue 0,00. Oh iya, MS-nya makin ngaco. Kayak gini. No. Kok lu bisa benar sih, gue pusing. Ini sederhana nih. Begini saya source code Python untuk transfer data linear plot XY plot Y prediksi prediksi. Ini running rate berapa lu? Depannya tambahin nol, Bro. Hah? Running rate-nya berapa? Depannya tambahin nol. Learning rate-nya 1 Ada seorang satu. DP Nol per satu. Oh. dengan saya source code Python. Ntar gini dulu lah. Kalau salah tak tambahin. Enggak. Gua kesini. Investasi. Oke. Bisa lo main. Cobain. 0,001. Lihat plotnya dulu. Lihat plot. Belum selesai. Lihat plot. Oke. Ini RMS-nya udah atasnya. Dia plotnya ada 2 plot nggak? Prediksi Ada sama 3 garis prediksi sama Scatter. Yang satu scatter, satu plot ya. Iya. Oke, ambil. Jadi promnya salah kayaknya sih. Mungkin. Promnya terlalu kompleks, rumit. Puyeng dia. Delete kan? Nah, tapi Oh, jadi yang satu itu. lagi Y aslinya nggak ada, Bro. Ya nggak apa-apa. Enggak. Dia cuma satu. Ya aslinya tuh yang titik-titik-titik. Oh, noise-nya. Oh. Scatter dia. Oke, scatter. Nah, sekarang errornya bawah. Rate-nya Dapat. turunin. Learning rate-nya. Learning rate-nya dimainin sekarang. 0,001. Oke. 0,01. Nah, mungkin kayak gini, Bro. Oh, itu kok terlalu lambat. Ya udah. Udah jadi. Jadi promnya terlalu rumit yang tadi. Ya, terlalu. Dia keluarnya jadi goblok. Tapi ini kayaknya sama ya kayak yang sebelumnya, Bro, yang awal banget. Iya, emang. Oke. Cuman kita harus coba mainin ininya. Nah, MS Osmosnya ada lumayan. Wah, ini masih kayak gitulah. Nolnya jadi 2. Tapi 0,001. Oke. enggak, gini. Sekarang kita itu udah bagus sih, udah dapet sih sebenarnya. Ya. Cuman ya udah itu. Nah, sekarang kalau mau lihat kegoblokan dia, Hah? learning rate dikasih 1 gitu. 1. Hancur dong, Bro, ntar. Hancur. akhirnya. Mau ngasih Oke. lihat kehancuran ini teh. 0,1 aja gak sih, Bro? Kayaknya 0,1 juga. 0,5 juga. 0,5 deh. 0,5. 1 hancur banget ya. 1 tuh hancur sih. 0,1 hancur. Satu hancur, kalau 1 hancur. Kalau 1 hancur. 0,5 aja udah. 0,5 udah mulai hancur ya. Hancur parah itu. Nah, udah nggak bisa di Tuh. udah makin ke atas yang Itu tadi berapa? Ini berapa? 0,5. 0,5 Ya, iya. turunin 0,4. Nggak bisa ngebaca ya. Jadi dia gagal prediksi. Gagal Nah, training. ini kita harus tahu bahwa AI itu cara kerjanya gini. Kalau salah learning rate, dia nggak konvergen, nggak dapat nilainya. Jadi misalnya kita mainan ChatGPT segala macam, nanti outputnya jadi salah. Dia masih nggak kuat ya, Bro. Nggak bisa Jadi kita mainnya rada kayak gini lah sebetulnya. MSA itu parameternya semakin kecil semakin bagus atau Kecil. MSC itu error, E itu error. kalau berarti mendekati 0 berarti lebih Kalau errornya 0, jadi antara data sama prediksinya dekat. Kalau errornya makin deketin 0 nggak kaki benar. gitu. Makanya yang diplot tuh MSC-nya atau RMSC. Dia masih salah dia.
masih nggak kuat. Turunin lagi. 0,1 ya, harus cuma 0,1 aja udah hancur. Udah kayak rumput. Masih backsnya itu Lu udahan di Panas kapan gua. Yupit di. Nah, dia 0,1 Oh, masih. di epoch Ini 4 liatin nih, ini kan 10 pangkat berapa nih errornya? udah 10 pangkat iya. 18 sama berapa? Itu errornya parah banget itu. Dari epoch keempat ya. Iya. Empat, Keempat ya langsung errornya parah. langsung naik ke atas. Ini RMSC yang ini. Yang diplot. Oke. Bedanya MSC sama RMSC, RMSC itu MSC dikasih akarnya MSC itu RMSC. Oh. Siapa? Kenapa dikasih? ya. Kalau kenapa jadi mean square error? Soalnya kalau kan ini ada Y prediksi. Kadang-kadang Y benernya di atas ada di bawah. Kalau di bawah kan jadi errornya negatif. Iya. Supaya nggak ada error yang negatif, dikuadratin semua errornya. Oh. Oke. Jadi square itu kuadrat, dikuadratin supaya nggak ada yang negatif angka errornya. Semua error positif semua. Tapi kan dikuadratin supaya balik lagi ke angka aslinya di akar lagi. Jadi Persegi dia orang jadi persegi. Ya udah tinggal dimain-mainin aja sih. Deh, Oke. tutup. Ini di save lagi. Stop. Stop OBS. Stop recording. Ya, stop recording.